kok seperti hina ngono lho ketika ada orang beli di saya. Goblok nyapa tuku ning kene iki, nggak tukungin aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak BK. Salam sayur Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan pergi ke sebuah pasar tradisional yang kecil tapi kompetitornya luar biasa. Oke, ini nanti kita menuju ke sebuah pasar di desa sebelah. Bagaimana keadaannya dan apa tujuannya? Mari kita simak. Langsung berangkat. Ini perjalanan melewati hutan. Ini hutan perhutani jati ya. Jalannya lumayan licin karena tadi malam barusan hujan. Ya kita pelan-pelan. Ini kita menuju sebuah pasar yang mana dalam segi pasarnya itu memang kecil. Dari kompetitor pedagang-pedagangnya itu persaingannya lumayan berat ya, karena ada sistem kelompok atau gimana gitu. Pokoknya kalau ada pemain baru itu selalu dibuat tidak nyaman. Terlebih dulu saya pernah terjun ke sana, tapi perilaku mereka kepada saya itu sangat tidak menyenangkan. Terlebih kepada pedagang-pedagang yang kebetulan dagangannya itu sama, atau ya mungkin takut tersaingi atau gimana, saya kurang paham. Yang jelas saya mendapatkan beberapa perilakuan yang kurang baik menurut saya, dan beberapa orang yang beli di saya pun diberi perilaku atau disifati kurang sopan. Ya namanya dagang dan kita pun bukan asli orang sana. Ya ini hampir sampai, kita langsung saja. Pasarnya itu yang kuning itu di sebelah kanan. Nanti kita di sana, kita masuk, kita lihat apa yang saya maksud dan siapa saja yang menjadi kompetitor. Beginilah penampakannya dari luar pasar Panggung Asri. Ini desanya sebelahan dengan desa saya, tapi masih dalam satu kecamatan. Kondisinya seperti ini. Kalau pagi agak rame di luar, tapi kalau di dalamnya kecil sekali. Mari kita masuk. Kita langsung masuk saja, ini pelan-pelan ya, karena masih sekitar jam setengah 7. Ini pembeli lumayan banyak ya, dan pedagang pun sebagian di luar. Ini pedagang baru yang masnya ini, kemudian yang bapaknya ini pedagang lama, sama-sama pedagang buah, dan lokasinya pun menjadi satu. Kemudian ini mbak-mbaknya yang di teras ini juga pedagang baru, dulu nggak ada ini. Kalau pedagang baru itu mayoritas mengambil posisi di depan supaya terlihat oleh para pembeli, dan parkirannya pun di dalam. Dan inilah salah satunya, ini adalah Pak Aman yang kalau di Pasar Kliwon satu lokasi ya dengan saya. Dia di belakang saya. Di sini dia berjualan sayur, mempunyai saingan satu, itu yang belakang agak jauh itu. Selama ada dia yang baru itu masuk, Pak Man omsetnya turunnya lumayan banyak. Saking kecilnya pasar, parkirnya di dalam. Ada mobil, ada sepeda motor, jadi ya semakin kecil. Coba kita ke sini. Nah itu bapak-bapak yang menggunakan baju batik itu namanya Paman. Awalnya dia sendirian jualan sayur di sini. Dia omsetnya lumayan karena juga pasarnya kecil dan pedagangnya cuma sedikit. Dia menguasai di daerah sini dulunya. Sekarang karena ada pedagang baru yang itu menggunakan topi merah itu, Paman mengalami penurunan yang luar biasa. Karena selain yang baru itu jualnya harganya murah-murah, dia juga jualnya itu timbangan. Jadi
orang bisa beli sedikit-sedikit dan juga bisa memilih. Selain itu dia juga menerima hasil tani langsung di rumahnya, jadi dia bisa banting harga. Terkadang harga jualnya itu di bawah kulaknya Pak Man. Dan satu lagi itu yang di lapak jauh itu saya pernah perlakukan kurang sopan oleh dia, karena dulu ketika saya jualan di sini saya dagangannya sama dengan dia, yaitu bumbon dan lain-lain. Jadi ya nggak perlu diceritakan ke gimana, yang jelas kurang sopan. Yaitu yang baru, dagang sayur yang baru, lihat ya, kita bisa melihat bahwasanya dia lebih ramai dari Pak Man. Dan alhamdulillah kita sudah pulang membawa pecel. Membawa pecel 2, ini nanti satu istri saya, yang satu nanti saya makan untuk sarapan. Ya lumayan murah, perbungkus hanya 5.000, itu tadi 10.000. Mari kita sarapan dulu sambil ngobrol. Di pasar Panggung Asri itu meskipun pasarnya itu cuman kecil, tapi pedagang lamanya itu nggak suka, kalau ini menurut saya loh ya, nggak suka jika ada pedagang baru masuk ke sana. Misalnya dulu ketika saya berjualan peracangan, yaitu bumbon-bumbon, bawang, brambang, kemudian empon-empon, kemudian lombok, itu pedagang lama yang sama dagangannya dengan saya itu ketika dia nggak ke pasar, kan lapaknya kosong, saya tanya itu katanya, jawabnya itu kayak ketus no. Terus ini lokasinya mau dipakai orang itu, maksudnya yang se se-circle dengan dia. Jadi ya, oh ya udah nggak apa-apa. Kemudian saya cuma berjualan di bawah teras gitu, teras pasar ya kan ada teras yang nggak ada lapaknya, tapi cuma teras kosong di tanah. Akhirnya saya jualan di tanah. Kemudian ketika siang, keesokan hari berikutnya, dia kan sudah beres-beres. Kemudian saya kan agak siang. Kemudian ada ibu-ibu beli tomat ke saya, dan nggak sengaja ibu yang tadi, yang agak jahat tadi, pedagang yang nggak suka tadi, ngobrol dengan pedagang pisang di samping saya, kemudian menegur ibu-ibu yang beli di saya tadi. Loh, bahasa Jawa, nyapa awakmu tuku kene ora tukuin aku, sampai digoblok-goblok nih kan, ya nggak sopan ya. Sama menjadi posisi di saya kan, ya merasa kok seperti hina loh ketika ada orang beli di saya. Goblok, nyapa tuku neng kene iki nggak tukuin aku. Akhirnya ibu yang beli di saya tadi kan yang jawabnya bingung. Dia akhirnya jawab, wis nggak apa-apa, terlanjur beli di sini ya. Saya sebagai pedagang baru kan, ya diam saja. Lah apa toh salahnya beli di saya, kan saya juga sama-sama dagang kok. Apakah harus beli di orang yang itu, ke orang yang lama itu kan nggak seperti itu. Dan kadang jika ada pedagang yang lain yang nggak satu circle, itu akan menjadi bahan perbincangan di belakang. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau yang sayur itu yang kurang lebih seperti tadi, yang Pak Man dengan teman yang satu yang Tobian tadi juga seperti itu. Tapi secara kasat mata mereka itu baik-baik saja, ketika di pasar juga ngobrol, juga senyum. Tapi di balik layar itu semua terjadi ketika sudah saling dewi-dewi, nanti ada yang rumpi, dan akhirnya di situ bisa disimpulkan bahwasanya mereka itu memang permainannya seperti itu. Jadi untuk teman-teman, usahakan mencari lokasi yang sehat-sehat saja, jangan yang bermasalah seperti itu. Itu menurut saya bermasalah ya, karena untuk jenjang ke depan pun tetap menimbulkan rasa tidak enak dan tidak nyaman untuk berdagang. Tapi ya alangkah baiknya masa bodoh aja, bodoh amat. Yang penting saya bekerja, entah hasilnya gimana, itu urusan saya, selama tidak menyakiti atau merugikan. Terus beberapa alasan saya berhenti jualan di situ karena untungnya nggak berapa, tapi dalam batin terjadi crash seperti itu. Cukup sekian, semoga teman-teman lebih berhati-hati. Salam sayur Indonesia.